Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Masih menceritakan film inspiratif, kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita yang bertema mobil. Namun bukan balapan seperti biasanya, tetapi menceritakan tentang seorang kurir spesial dengan skill menyetirnya yang di atas rata-rata, sehingga selalu bisa mengantarkan apapun, walaupun sadar jika bahaya ada di depan matanya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah, kurir itu ternyata adalah seorang gadis super imut, yang lebih cocok menjadi seorang idol. Bosnya yang bernama Tuan Beck tidak takut jika pekerjaannya itu ilegal, karena selama ini dia mengkamuflasekannya dengan bisnis rongsokan mobil. Dari orang baik sampai penjahat sudah mengakui kinerjanya, sehingga dia sering mendapatkan pesanan. Semua itu tak lepas dari kemampuan menyetir dari kurir satu-satunya, yang bernama Unha. Malam ini dia mendapatkan misi untuk mengantarkan seseorang. Namun jangan ditanya lagi, pasti di dalamnya ada bahaya. Tetapi Unha tampak tenang, karena selama ini misinya selalu selesai dengan sempurna berkat kemampuannya. Tuan Beck dan karyawan lainnya yang bernama Asif juga tidak terlalu khawatir, karena di antara mereka bertiga, memang gadis itulah yang paling hebat. Saat ini Unha sudah ada di lokasi yang ditentukan, untuk menjemput dua orang penjahat yang menyewa jasanya. Namun setelah mengetahui sopirnya adalah perempuan, kedua orang itu tampak tidak yakin dengannya. Sudah berkali-kali Unha diremehkan oleh kliennya, tetapi tidak marah, karena dia hanya perlu menunjukkan kemampuannya. Ketika musuh dari dua orang itu sudah melihatnya, Unha langsung memacu mobilnya dengan kencang. Bagi Unha, kejadian ini masih masuk dalam perhitungannya, dan dia malah menikmatinya. Berbeda dengan kedua kliennya, tentu mereka langsung kaget, karena belum pernah melihat orang dengan kemampuan menyetir seperti Unha. Mobil musuhnya tidak mudah tertinggal jika masih di jalan besar, namun dia sudah menyiapkan beberapa trik untuk menipunya. Mobilnya langsung parkir dengan cepat, bahkan musuhnya tidak menyadari keberadaannya. Langkah ini hanyalah permulaan, karena jika sial, mereka masih tetap bisa ditemukan. Unha memanfaatkan area dengan banyak jalan bercabang itu, untuk lagi-lagi mengecohnya tanpa menyalakan mesinnya. Dia sadar bahwa musuhnya sudah memanggil bantuan, namun di tempat itu, banyak benda yang bisa dia manfaatkan untuk memperlambat mereka semua. Dan untuk keluar dari area itu, dia dengan nekat melewati jalan yang lebarnya hampir sama dengan mobilnya, yang tentu musuhnya tidak bisa sepertinya. Sayangnya setelah berbagai macam trik itu, masih ada satu mobil yang menemukannya. Unha langsung berpikir, cara apa yang harus dia pakai untuk benar-benar terlepas darinya. Dengan cepat dia mengejar kereta di sampingnya, karena sudah terpikirkan sebuah ide gila, yang bahkan mempertaruhkan nyawanya. Setelah berhasil menyusul, dia langsung menyeberang, sehingga musuhnya itu sudah tidak memiliki kesempatan lagi untuk mengejarnya. Akhirnya misi dari Unha sudah selesai, yang langsung mendapat pujian dari kliennya tersebut. Banyak dari mereka yang pernah memakai jasanya, ingin mempekerjakan di organisasinya dengan bayaran yang besar. Tetapi Unha selalu menolaknya, karena dia sudah nyaman bekerja seperti ini, terutama dengan Tuan Beck. Ketika dahulu masih kecil, sebenarnya Unha adalah seorang imigran gelap dari Korea Utara, dengan orang tuanya yang tidak selamat. Tuan Beck adalah orang yang membantunya, sehingga saat ini dia sudah menganggapnya sebagai ayahnya sendiri. Di lain tempat, saat ini dunia baseball digemparkan dengan berita, tentang adanya pengaturan skor di dalamnya. Broker yang menghubungkan pemain dengan penjudi besar di belakangnya, adalah seorang mantan atlet bernama Kim. Dia langsung berencana untuk pergi dari negara ini, tentu dengan membawa anaknya yang bernama Seowon. Bergegas dia pergi ke tempat Jim, orang yang bisa membuatkannya paspor palsu, sekaligus menyelundupkannya ke luar negeri. Tentu jasa kurir yang dipakainya itu adalah milik Tuan Beck, karena tidak pernah gagal. Sebenarnya Kim tidak hanya lari dari kejaran polisi, tetapi juga dengan atasannya, otak sebenarnya dari perjudian itu. Orang itu bernama Bos Cho, yang langsung memeriksa kantor sekaligus brankas miliknya, karena bisnisnya mulai terkuak. Sialnya Keyfob, sebuah alat seperti token yang digunakan untuk mengakses rekeningnya hilang, yang ternyata sudah diambil oleh Kim. Uang di dalamnya berjumlah 30 juta dolar, sehingga Bos Cho langsung marah dan akan mencarinya. Sebenarnya Kim sadar, jika dia tidak mengambil alat itu, keberadaannya pasti akan dilenyapkan untuk menghilangkan jejak dari kasus ini.
Walaupun sadar bahwa Bos Cho pasti akan memburunya, setidaknya dia dan anaknya memiliki pilihan untuk hidup lebih lama. Pagi harinya, Tuan Baek sudah mendapatkan pesan dari Jim untuk mengantarkan Kim dan anaknya menuju ke sebuah pelabuhan. Dia langsung mengatur jalur yang harus dipilih, sedangkan Asif menyiapkan mobil yang akan digunakan Unha dalam misinya. Inilah kerjasama yang selalu mereka lakukan untuk memastikan keberhasilan misinya. Namun tidak ada satupun dari mereka yang mengira jika misi kali ini akan membawanya ke dalam masalah yang lebih besar. Saat ini Kim ada di sekitar stadion baseball, dekat dengan tempat penjemputannya. Mengira kurirnya sudah datang, yang muncul adalah segerombolan mobil milik Bos Cho bersama anak buahnya. Kim langsung menyadari bahwa dirinya tidak akan selamat. Dia memberikan seluruh uang beserta key fob yang dicari bosnya itu pada anaknya, dan menyuruhnya untuk pergi lebih dulu. Setidaknya satu dari mereka bisa tetap hidup, dan Kim akan mengulur waktu di sini. Tanpa berlama-lama Kim keluar, yang tentu langsung dihajar oleh mereka semua. Bos Cho terus menyiksanya, agar Kim mau mengatakan di mana barang yang dicarinya itu. Tentu saja Kim tidak akan mengatakan, walaupun harus mengorbankan nyawanya. Menyadari sebelumnya Kim akan pergi dengan anaknya, Bos Cho bisa menebak jika anak itulah yang membawa barangnya. Di waktu yang sama di dekat tempat itu, Unha sudah sampai di lokasi penjemputannya. Setelah mengetahui bahwa yang mendekat adalah anak dari kliennya yang saat ini dikejar oleh segerombolan orang, dia langsung sadar bahwa misinya sudah gagal dari awal. Namun melihat anak itu tidak berdaya, dia tidak tega dan langsung membawanya untuk melarikan diri bersamanya. Unha tidak akan membiarkan gerombolan itu mendekat, dan dia langsung memacu mobilnya dengan kencang. Mengira sudah berhasil, sialnya sebuah mobil sudah menghadangnya dari depan, yang ternyata itu adalah Bos Cho. Saat ini Kim yang sekarat ditinggal di tempat sebelumnya, menemukan celah untuk mengejarnya. Melihat mobil sang kurir terjebak oleh Bos Cho, dengan cepat Kim berlari ke sana. Ketika Unha dan Bos Cho sudah ingin membenturkan mobilnya satu sama lain, tiba-tiba Kim muncul, sehingga Bos Cho tidak siap dan terhenti karena menabrak kendaraan lain. Dengan ini Unha pergi dengan selamat, yang diharapkan bisa terus menjaga anaknya. Namun dengan kondisi yang tidak terduga ini, tentu saja Unha berpikir untuk tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Seo-won yang hanyalah seorang anak kecil terus mengikutinya, karena tidak tahu harus berbuat apa. Dia terus memohon, tetapi Unha tidak bisa membuat keputusan, sehingga memberitahukan masalah ini pada Tuan Baek. Selama ini Seo-won hanya hidup bersama ayahnya, dan tidak memiliki kerabat lain. Untungnya Tuan Baek memiliki seorang kenalan, sehingga Seo-won bisa dititipkan padanya. Tetapi melihat gelagatnya yang mencurigakan, Unha mengira bahwa orang itu memiliki niatan tersembunyi. Awalnya Unha berpikir bahwa ini bukanlah urusannya lagi, sehingga dia langsung pergi. Tapi rasa cemas itu tidak bisa hilang dari pikirannya, bahkan membuatnya semakin gelisah. Akhirnya dia menuruti kata hatinya, untuk mengambil kembali anak itu, yang untung saja belum terjadi sesuatu yang buruk. Dia membawanya ke hotel untuk menginap, setidaknya malam ini mereka berdua bisa menenangkan pikirannya. Di tempat lain tanpa disangka, ternyata pekerjaan resmi dari Bos Cho adalah seorang kapten polisi. Dia sudah merekayasa kematian dari Kim, dan memanfaatkan anggotanya di kepolisian untuk mencari Unha, yang dia jebak sebagai pelakunya. Dengan ini pekerjaannya itu akan lebih mudah, untuk membungkam targetnya sebelum kejahatannya diketahui publik. Tak lupa dia juga memanggil pembunuh bayarannya, yang baru saja menyelesaikan misi. Orang itu bernama Wu, yang saat ini diberikan tugas untuk menyiksa Jim, orang yang membuatkan Kim paspor palsu. Dengan luka yang parah itu, tentu saja Jim langsung mengatakan semuanya, termasuk soal jasa kurir khusus yang sebelumnya dia pesankan. Namun kelompok dari Unha sangat rahasia, bahkan mereka selalu mengganti plat mobilnya agar tidak terlacak. Sialnya anggota kepolisiannya berhasil menemukan lokasi dari hotel yang ditinggali Unha, sehingga Bos Cho langsung mengirimkan anak buahnya. Bersamaan dengan itu, akhirnya Seo-won mengetahui jika ayahnya sudah meninggal lewat televisi. Ketika Unha ingin menenangkannya, tiba-tiba dia mendengar suara mencurigakan. Anak buah dari Bos Cho sudah masuk ke dalam salah satu kamar, yang untungnya kamar itu sudah Unha siapkan sebagai pengalih perhatian. Dengan ini dia dan Seo-won memiliki waktu untuk pergi dari sana, sebelum jalur keluarnya terkepung.
Bos Cho yang datang terakhir, curiga melihat seorang cleaning service perempuan menutupi wajahnya. Dia terus mengikuti sampai ke dalam lift, dan akhirnya mengetahui jika cleaning service itu adalah targetnya. Melihatnya membawa borgol, Unha juga tidak kalah cermat, dan menyadari bahwa yang memburunya itu adalah seorang polisi. Sebenarnya Bos Cho tidak ingin memperpanjang masalah ini, dengan syarat anak itu harus diserahkan padanya. Tetapi Unha sudah bertekad untuk melindunginya, sehingga dengan celah sempit dia bisa mengambil alih senjatanya, dan keluar dari sana. Di perjalanan akhirnya Seo-won memberitahukan, kenapa dirinya terus diincar oleh Bos Cho. Sekarang Unha mengetahui masalah besar yang sebenarnya terjadi, yang mungkin kedepannya bisa mengancam nyawa dari rekan-rekannya. Oleh karena itu dia memutuskan untuk tidak kembali ke markas, untuk menjaga anak ini seorang diri. Menyadari bahwa Unha dengan tulus melindunginya, akhirnya Seo-won mengatakan sebuah rahasia. Sebenarnya dia masih memiliki seorang ibu, tetapi keberadaannya tidak diketahui, bahkan sejak dia masih kecil. Tanpa sepengetahuan ayahnya, dia mencarinya lewat media sosial, yang dimana berhasil menemukan salah satu akun yang kemungkinan besar adalah milik ibunya. Tentu saja tanpa pikir panjang, Unha langsung ingin menemuinya. Di lain tempat, berita tentang pencarian Unha sudah menyebar, dan hal ini menarik perhatian dari Divisi Intelijen Negara. Kepalanya bernama Agen Han, yang saat ini langsung ke kantor polisi untuk mengetahui detail dari kasusnya. Ternyata Agen Han sudah mengetahui identitas dari Unha, bahkan masa lalunya yang merupakan imigran gelap ketika masih kecil, juga sudah ada di dalam arsipnya. 저희가 결자해지하는 심정으로 Dia menyuruh Bos Cho untuk menangkapnya hidup-hidup, karena memiliki banyak informasi penting. Bos Cho berpura-pura menurutinya, tetapi di lain sisi, dia harus segera melenyapkan gadis itu sebelum kejahatannya terbongkar. Berdasarkan sinyal handphone yang terlacak, saat ini posisi dari targetnya itu ada di sebuah kawasan tempat hiburan. Ternyata ibu dari Seo-won bekerja di sini, dan Unha akan menemuinya terlebih dahulu untuk memastikannya. Seo-won dia tinggal di mobilnya, takut yang dilihatnya tidak sesuai dengan yang dibayangkan. Dan ternyata benar, wanita penghibur yang dikira ibunya itu tidak mengakuinya. 아니라니까. Sebenarnya Unha sadar, jika orang itu sengaja berbohong. Apapun itu alasannya, Unha sudah tidak peduli, karena baginya, ibu yang sudah mengingkari anaknya sendiri, tidaklah pantas disebut sebagai seorang ibu. Dengan emosi yang ditahan dia langsung pergi, sambil memikirkan perasaan dari Seo-won nantinya. Dia sampai tidak berani memberitahukan kenyataannya, takut mental dari anak itu terguncang. Mereka berdua pun terus berdebat, sampai-sampai tidak memperhatikan lingkungan sekitar. Wu sudah sampai di sana, dan dengan cepat langsung menjatuhkan Unha. Sementara dia disiksa, Seo-won dibawa pergi oleh anak buah lainnya, menggunakan mobil yang berbeda. Unha tidak tinggal diam, bahkan dia berhasil membuat Wu terluka, sehingga kesempatan itu dimanfaatkan untuk mengejar mobil yang kabur. Dengan memanfaatkan api yang menyebabkan sistem keamanannya mengeluarkan air, mobil itu akhirnya tergelincir. Unha langsung menghampiri dan menjatuhkan musuhnya itu, sambil mengecek keadaan dari Seo-won. 괜찮아? Sialnya Wu kembali menyerangnya, yang kini juga menggunakan mobil. Namun orang itu memilih lawan yang salah, karena jika Unha sudah ada di dalam sebuah mobil, dia tidak terkalahkan. Dengan memanfaatkan Wu yang merasa dirinya sebagai pemburu, Unha memikirkan sebuah cara. Dia terus berpura-pura terjepit dan menuju ke lantai atas, untuk memancing Wu mengikutinya. Di saat waktu yang tepat, tiba-tiba Unha membelokkan mobilnya, sehingga Wu yang tidak siap hanya bisa lurus dan terjatuh dari ketinggian. Lagi-lagi Unha berhasil selamat, tetapi kali ini luka yang dideritanya tidak ringan, sehingga dia pingsan di jalan. Seo-won mencoba mencari pertolongan, namun tidak ada yang memperhatikannya. Dengan terpaksa dia berdiri di tengah jalan, sehingga sebuah mobil bisa berhenti di depannya. Melihat Seo-won berniat membeli mobilnya dengan uang yang banyak, tentu pemiliknya langsung setuju. Dengan ini Unha bisa beristirahat sampai pagi, yang dimana kondisinya sudah semakin membaik. Unha tidak menyangka, anak itu sampai berbuat seperti ini untuk menyelamatkannya. Dia pun sangat berterima kasih, dan akan membantu Seo-won sampai masalahnya selesai. Akhirnya Tuan Baek mendapatkan kabar darinya, dan dia sangat khawatir dengan keadaannya. Karena masalah menjadi besar seperti ini, akhirnya Tuan Baek turun tangan. Dia ingin mengirimkan Seo-won keluar dari negara ini, tentu menggunakan identitas palsu.
Tidak perlu khawatir dengan keselamatannya, karena tujuannya adalah kampung halaman dari Asif di India, di mana ayahnya bersedia untuk merawatnya. Kali ini Sewon tidak merasa takut, karena sadar bahwa mereka semua berniat untuk melindunginya. Nasib dari Sewon ini, hampir sama sepertinya ketika masih kecil. Dan lagi-lagi Tuan Baek berniat untuk menyelamatkan anak itu, yang mengingatkannya akan masa lalunya. Semoga saja rencananya ini berhasil, karena jika tidak, mereka tidak tahu harus melakukan apa lagi. Di lain tempat, saat ini Wu ada di rumah sakit, karena mengalami luka yang cukup parah, akibat kejadian sebelumnya. Sudah pasti akan menimbulkan masalah, Bos Cho berniat untuk melenyapkan nyawanya, untuk menutupi kejahatannya selama ini. Berdasarkan informasi yang sudah terkumpul, semua plat nomor yang dicari sebelumnya, saat ini mobilnya berada di tempat rongsokan di pinggir kota ini. Bos Cho bisa menebak, jika pemiliknya juga salah satu komplotan dengan Unha. Dia sudah tidak sabar untuk memburu targetnya itu, tetapi sekarang harus membuat persiapan yang matang. Dia bahkan mendatangi salah satu kelompok gangster kenalannya, untuk mempekerjakan mereka dalam misi ini. Di waktu yang sama, anak buah dari agen Han yang selama ini ikut mencari petunjuk lain dalam kasus kematian Kim, akhirnya menemukan sesuatu. Sebelumnya benda itu Kim ambil dari anaknya, dengan tujuan merekam percakapannya dengan Bos Cho, ketika dia disiksa. Dengan bukti itu, akhirnya agen Han sadar, bahwa selama ini pembunuhnya adalah Bos Cho sendiri. 네가 살인범이었네. Dia bergegas mengumpulkan seluruh pasukannya, untuk pergi ke tempat rongsokan milik Tuan Baek. Sebentar lagi tempat itu akan menjadi ajang pembantaian, yang dimana Bos Cho sudah ada di sana dan langsung menghajar Tuan Baek. Asif yang ada di luar bahkan tidak menyadarinya, apalagi Unha yang sedang tidak di sana. Tanpa berlama-lama, Bos Cho langsung menanyakan tentang keberadaan Sewon. 얘 어딨냐? Namun Tuan Baek tidak mengatakan apapun, sehingga dia kembali disiksa. Lama-kelamaan suara itu terdengar oleh Asif, kemudian dia menyuruh Sewon untuk bersembunyi, karena dia akan mengeceknya. Tadinya Tuan Baek tidak akan mengatakan apapun meskipun dia mati, tetapi melihat Asif yang langsung tertangkap, dirinya menjadi khawatir. Mengetahui itu Bos Cho kemudian menyiksanya, sehingga Tuan Baek menyerah dan akan mengatakan semuanya. Sebenarnya dia sudah mengetahui, jika yang dicarinya selama ini adalah key fob yang dibawa anak itu. Alat itu sudah dia simpan di brankas pribadinya, yang akan dia serahkan saat ini juga. Namun tanpa disangka, ternyata di dalamnya dia mengambil senjata, dan menembakkan pada mereka semua. Setidaknya dia berhasil mengurangi jumlah musuhnya, dengan mengorbankan nyawanya. Mau tidak mau, mereka harus mencari anak itu sendiri, yang tentunya masih ada di sekitar area tempat ini. Unha yang sudah dekat dengan tempat itu, mendengar suara tembakan dari ruangan milik Tuan Baek. Dia pun dengan hati-hati mendekat, yang ternyata melihat bahwa Bos Cho dan anak buahnya, akhirnya sudah mendapatkan Sewon. Ditambah melihat Tuan Baek, orang yang sudah dianggap sebagai ayahnya sudah mati di depan matanya, Unha tidak punya alasan lagi untuk lari. Dia mematikan listrik di ruangan itu, kemudian menyusup ke dalam. Satu persatu dia lenyapkan, dengan sangat cepat. Bos Cho yang kaget tidak siap, ketika Unha berhasil mendekat dan melukai perutnya dengan cukup parah. Namun karena cahaya dari luar sudah terlihat, dia pun diketahui, dan diserang oleh anak buah lainnya. Keributan itu dimanfaatkan oleh Asif, untuk melepaskan Sewon. Unha menyuruh mereka lari, sehingga dia bisa fokus melawan semua yang ada di sini. Dengan usaha kerasnya dia berhasil, namun bantuan kembali datang ke sana. Karena staminanya mulai habis, dia pun langsung keluar untuk melarikan diri. Tak lupa dia juga mencari Sewon dan Asif, agar mereka bisa kabur bersama. Sayangnya Asif terluka parah, sehingga hanya Sewon yang bisa dia bawa. Namun tidak semudah itu mereka bisa keluar, karena tiba-tiba dari samping dia ditabrak. Bos Cho lah yang melakukannya, karena dia tidak ingin melepaskan targetnya selama ini, yang sudah ada di depan matanya. Sudah banyak yang dia korbankan untuk mencari mereka, dan sekarang antara dia yang mati, atau mereka akan mati bersama. 그만하자 이제. Dia langsung melempar Sewon ke laut, di mana Unha juga langsung menusuknya kemudian tercebur bersama. Mengira bisa membawa Sewon kembali ke atas, ternyata Bos Cho sudah memborgol kakinya bersamanya. Unha sudah menduga akhirnya akan seperti apa, namun dia masih berharap,
agar Sewon bisa terus melanjutkan hidupnya. Agen Han datang terlambat, dan hanya menyaksikan Sewon yang muncul dari lautan. Dia pun langsung menyelamatkannya, tetapi untuk Unha, tidak ada tanda-tanda kemunculannya. Beberapa bulan kemudian, Sewon sudah dimasukkan ke dalam panti asuhan, dan hidupnya menjadi lebih baik. Di sekolah barunya, dia juga mendapatkan banyak teman, sehingga hari-harinya penuh dengan kehangatan. Asif yang selamat, kini mengurus tempat rongsokan yang ditinggalkan Tuan Baek. Semua bisa menjalani hidup dengan baik, namun di dalam hati, Sewon masih merindukan Unha. Dia hanya memendamnya, dan berharap keajaiban itu terjadi. Tiba-tiba dia melihat sesosok wanita di dalam mobil, dan merasakan sesuatu. Ketika mendekat, ternyata orang di dalamnya adalah Unha, yang ternyata masih selamat. Kenapa dia selamat masih menjadi misteri, tetapi yang jelas, dia masih melakukan pekerjaannya yang lama, dan film pun berakhir sampai di sini. Di dalam kehidupan, setiap orang memiliki masa kelamnya masing-masing. Beberapa ada yang mirip, sehingga empati mulai tumbuh dari orang yang pernah melaluinya. Tidak ada salahnya berbuat baik, karena sekecil apapun itu, orang yang mendapatkannya akan melihatnya sebagai sesuatu yang berharga. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya. Like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di film menarik berikutnya.